Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk di ruang Zoom ya untuk membicarakan mengenai sosialisasi program di kelas 7 dari SMPN 195 Jakarta. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 195 Jakarta, Ibu Haja Ita Nurwati SPD MSI, para wakil, para wali kelas, para dewan guru, para orang tua murid, mohon maaf juga dengan komite. Saya akan bacakan susunan acara untuk hari ini. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Suradi. 4. Sambutan dari Ketua Komite Bapak Yopi. 5. Sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 195 Jakarta, Ibu Haja Ita Nurwati SPD MSI. 6. Info tambahan dari Wakil Kurikulum dan Wakil Kesiswaan. 7. Info tentang cara pengisian asesmen peserta didik. 8. Tanya jawab. 9. Penutup. Baik, kita akan mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Hen. Baik, untuk kelancaran acara kita, mari kita membacakan doa yang akan dipandu oleh Bapak Suradi. Persilakan Bapak Suradi. Masih di mute, Pak Suradi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntutan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa asbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi program sekolah tahun 2001-2022. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha Pengampun, mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fitunya hasanah, wabil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Ketua Komite Bapak Yopi Temi Runtuwene. Kepada Bapak Yopi kami persilakan. Selamat pagi buat kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Ibu Ita sebagai Kepala Sekolah SMP 195, yang saya hormati para guru SMP 195, yang saya hormati juga para staf 195 dan para orang tua murid yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sebagai komite, ya saya mewakili komite 195, ini memberitahukan aja sebenarnya di grup perwakilan saya sudah bicara bahwa komite sekolah 195 ini dibuat berdasarkan Pekdub Kemendiknas Kemendikbud saya 044 tahun 2002, dan kita diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah tanggal 18 Oktober 2018. Kita mempunyai ada 8 perwakilan waktu itu. Ada beberapa yang sudah mengundurkan diri karena mereka pindah sekolah, dan pastinya kami semua yang di sini adalah anak-anak kami udah alumni, ya alumni dari SMP 195. Terima kasih untuk waktunya. Ya, berharap acara perkenalan sosialisasi program sekolah ini berjalan dengan baik. Ya, kita tahu bahwa di pandemi saat ini kita nggak ada hal yang tidak mengenakan buat anak-anak kita pastinya. Ya, saya berharap sekolah bisa membuat hal-hal yang sangat berbeda dalam pendidikan sekolah,
khususnya di 195. Kita tahu juga bahwa ada Kemendikbud sudah mengatakan ya Pak Nadiem bahwa learning loss kita sangat jauh, sangat dalam, ketertinggalan anak-anak sangat dalam, kedisiplinan anak-anak sangat dalam, dan saya berharap para guru dan staf bisa membantu anak-anak kita belajar lebih baik lagi. Ya, saya tahu juga mungkin anak kelas 8 yang 1 tahun nggak bertemu dengan teman-teman, ya mungkin kelas 7 masih pertemuannya tahap pertemanan mereka. Ya, saya berharap nantinya kalaupun sekolah tatap muka mulai bisa disesuaikan lebih dalam lagi. Saya juga dapat bocor mungkin awal September akan mulai, tapi kita tunggu keputusannya, mungkin bertahap. Ya, saya berharap orang tua murid bisa mensupport anak-anak kita sekolah dan protokol kesehatannya tetap dijalankan. Saya juga berharap sekolah bisa memanfaatkan dana BOS dan BOP secara maksimal untuk kepentingan anak-anak didik kita, kepentingan sekolah. Saya tahu mungkin dana BOP BOS itu nggak sebanyak tahun lalu, ada pengurangan, tapi itu bisa dimanfaatkan, ya, karena saya rasa setiap hal yang baik, ya, yang support dari pemerintah pusat dan daerah harus dimanfaatkan sekolah untuk pendidikan sekolah sebenarnya jauh lebih baik juga. Saya berharap juga kerjasama kepada orang tua murid untuk benar-benar mensupport sekolah. Ya, di masa pandemi ini nggak gampang anak-anak kita menghadapi pelajaran yang jangka panjangnya. Ya, 1 tahun mereka nggak bertemu, mungkin 1 tahun lebih, apalagi mereka dari SD masuk ke SMP, semua hal yang baru buat mereka. Saya minta peran orang tua juga mensupport anak-anak kita di rumah. Saya berharap juga nanti kalaupun ada pertemuan nanti tatap muka, saya berharap lebih diprioritaskan untuk anak-anak yang arismasi, anak-anak yang kebutuhan khusus, untuk mereka punya prioritas untuk pertama kali masuk, ya, karena mereka yang mungkin yang ketinggalannya lebih dalam, ya. Saya berharap juga untuk setiap guru bisa memberikan yang terbaik nantinya. Ya, saya rasa nanti program sekolah akan melihat hal-hal yang baik, ya, untuk meningkatkan kemampuan. Dan terima kasih juga teman-teman Ibu itu ada sosialisasi tentang asesmen nasional, ya, bahwa ini satu hal yang baik buat melihat kompetensi sekolah dan anak didik kita. Ya, walaupun ada kekurangan di sekolah, saya rasa pemerintah pusat mulai Kemendikbud, ya, akan intervensi lebih dalam lagi untuk membantu, ya, sekolah menjadi lebih baik lagi. Ya, saya berharap anak-anak kita bisa enjoy, ya, bukan jadi beban lagi, ya, kalau ada asesmen untuk mungkin anak-anak yang terpilih. Ya, saya nggak tahu anak-anak yang terpilih apakah udah disosialisasikan mengenai soal-soalnya, tapi yang pastinya untuk anak yang terpilih itu bukan dari sekolah, ya, langsung dari Kemendikbud yang intervensi anak-anaknya, dan berharap kita juga sebagai orang tua bisa mensupportnya menjadi jauh lebih baik lagi. Dan mungkin yang terakhir saya hanya fokus untuk kalaupun nanti tatap muka yang sebentar lagi akan dimulai, saya berharap untuk pihak sekolah untuk mulai mempersiapkan sekolah, ya, untuk anak-anak kita bisa sekolah dengan aman dan nyaman. Itu aja, terima kasih atas kesempatan saya. Baik, terima kasih Bapak Yopi atas sambutannya. Cara berikutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 195 Jakarta, Ibu Hajah Ita Nurwati, SPD, MSI. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua.
Yang terhormat Bapak, Ibu, Wakil dan staf SMP Negeri 195, kepada yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Negeri 195, Bapak Yopi, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 7 dan pengajar kelas 7 SMP Negeri 195, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu siswa orang tua siswa kelas 7A sampai 7G SMP Negeri 195. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini alhamdulillah rabbil alamin kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa beraktivitas kembali seperti memenuhi undangan kami yaitu sosialisasi program sekolah kepada orang tua murid siswa kelas 7. Dalam masa pandemi ini kita hampir 1 tahun 5 bulan ya. Kalau 1 tahun 5 bulan ya kita dalam masa pandemi ini memang seperti kata Pak Yopi adalah masa yang paling berat ya, terutama karena banyak akibat-akibat dari pandemi ini membuat semua tata kehidupan kita hampir saja berubah ya. Yang anak-anak kita yang tadinya bisa menikmati bangku sekolah sampai saat ini belum bisa menikmati bangku sekolah ya. Kemudian dampak lain adalah orang tua siswa yang banyak kehilangan pekerjaan secara mendadak ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan sehingga mempengaruhi kehidupan ekonomi orang tua. Kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu, segera berakhir ya, dan kita semua keluarga selalu diberi kekuatan, kesabaran untuk melewati masa pandemi ini dengan selamat. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah hadir memenuhi undangan dari kami, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu hampir 200 ya partisipan yang hadir di sini, dan mungkin yang belum hadir mungkin kendalanya bisa terjadi karena jaringannya atau mungkin karena handphonenya yang sehingga tidak melakukan Zoom ini. Bapak Ibu yang sebelumnya adalah akan saya sampaikan, yang pertama adalah tim manajemen kami yaitu nanti akan disampaikan oleh PowerPoint oleh Pak Hendriko. Silakan Pak Hen. Baik Bu Ita, terima kasih. Sekolah dengan wali murid kelas 7. Kami tim manajemen dari SMP Negeri 195 yaitu next Pak. Berikutnya Pak Hen. Materi sosialisasi hari ini adalah kami kenalkan tim manajemen sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran, agenda kegiatan kelas 7 semester 1, kemudian pemahaman tentang BDR, belajar dari rumah, kemudian kriteria kenaikan kelas, dan daftar ekstrakurikuler dan pelatih. Lalu terakhir adalah update data vaksinasi. Tim manajemen sekolah yaitu terdiri dari Pak Tusiman SPD, Kepala Satuan Pelaksana, saya sendiri, kemudian Wakil Kurikulum Dewi Kusumawati, bidang kurikulum, Dr. Angga Padosi, Wakil Bidang Kesiswaan, lalu Pak Suradi, Wakil Bidang Sarana Prasarana, Gusti Simatupang, Staf Kurikulum, Haja Supriyatin, Staf Kesiswaan, dan Pak Hendriko adalah Staf Sarana Prasarana, kemudian Ria Agustin Puspitanita adalah sebagai bendahara.
wali kelas kelas 7. Afira, Ibu Afira Nurhujah, wali kelas 7A. Suantini, wali kelas 7B. Haja Nina Suryani, wali kelas 7C. Haja Siti Supratin, wali kelas 7D. Dr. Anda Kasmila, wali kelas 7E. Haja Irani Asti, wali kelas 7F. Dan Haryani SPD, wali kelas 7G. Ini adalah nama Ibu Guru Pengajar kelas 7. Ibu Haja Nina Suryani, pengajar agama Islam dan budi pekerti. Bapak Dr. Sugiarto, mengajar agama Kristen dan budi pekerti. Ibu Susantini, mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ibu Levi Zelvian Esa, mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ditambah seni budaya. Ibu Haja Siti Supriyatin, mengajar bahasa Indonesia. Ibu Imas Rahmatullah, mengajar bahasa Indonesia. Bapak Muarizal, bahasa Inggris. Dr. Handa Hajazi Puji, bahasa Inggris. Dr. Handa Kasmilah, matematika. Ibu Afira Nur Hadidiah, SPD, matematika. Ibu Purnama Raja Guguk, IPA. Haryani, Ibu Haryani, ilmu IPA. Kemudian Dr. Andas Abdul Qadir, mengajar IPS. Yosmi Asbet, mengajar ilmu IPS. Bapak Mulyadin, SPD, mengajar penjas Kemudian Pak Sumarno, mengajar seni budaya. Ibu Dr. Anda Widi Hastuti, prakarya. Ibu Haja Irani Asti, bimbingan konseling. Dan Ibu Dr. Anda Supriyatin, bimbingan konseling. Ini adalah pengajar kelas 7. Agenda kegiatan kelas 7 semester 1 tahun ajaran 2021-22. Ya kan? Juli MPLS kemarin tanggal 12 sampai 14 Juli, tanggal 12 Juli hari pertama KBM, September tanggal 20 sampai 24 penilaian tengah semester online. Kemudian Oktober 2021 LKPD virtual, kemudian penfoto raport untuk siswa kelas 7 ini juga tentatif ya, tergantung kondisi. Mudah-mudahan tidak ada PPKM lagi. Kemudian 1 Oktober pembagian raport tengah semester 1. Lagi meeting ya. Kemudian bulan November 2021 penilaian akhir pengakhir semester ganjil 29 November sampai 3 Desember. Kemudian pengambilan raport bulan Desember terakhir, yaitu liburan semester tanggal 20 Desember, pengambilan rapotnya tanggal 17 Desember 2021. Ini agendanya untuk semester ganjil ya, untuk siswa kelas 7. Berikutnya adalah pemahaman pembelajaran jarak jauh atau istilahnya daring atau istilahnya belajar dari rumah ya. Ketentuan umumnya adalah pembelajaran daring dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran berkualitas untuk memaksimal potensi peserta didik. Pembelajaran daring menggunakan 2 metode, bisa menggunakan metode aplikasi online atau metode aplikasi offline. Aplikasi online yang dapat digunakan adalah Google Classroom, Zoom, atau Google Meet. Ya, ini kita gunakan pada pelajaran di SMP Negeri 195. Aplikasi offline yang dapat digunakan adalah grup WhatsApp, Telegram, email, Google Form, dan media sosial.
Selama pembelajaran daring, guru dan peserta didik diharapkan menyiapkan media elektronik, handphone, atau komputer yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran daring, nomor WhatsApp, dan email yang aktif. Walaupun sampai saat ini, terus terang saja memang masih ada siswa kita yang memang perangkatnya tidak mendukung, ya, perangkatnya tidak mendukung sehingga mereka masih belum bisa mengikuti kegiatan yang online, yaitu berupa Google Meet atau Zoom atau Zoom dan Google Meet, ya, karena perangkatnya masih memang belum mendukung. Masih ada berapa anak di tiap kelas tuh ada, ya, yang belum bisa mengikuti kegiatan Zoom. Seluruh peserta didik membuat Gmail baru khusus pembelajaran daring, ya. Jadi setiap peserta didik mempunyai email Gmail baru untuk kegiatan daring. Pola pembelajaran daring mengikuti jadwal pelajaran. Online maksimal 40 siswa kalau melalui Google Classroom, Zoom, atau Google Meet. Dari 5 hari kerja yaitu Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional. 1 jam pelajaran itu minimal 20 menit, ya. Yang minimal 20 menit maksudnya yang efektif. Karena kadang-kadang kalau kita melakukan Zoom itu misalkan tentunya jam 6.30 dibuka, tapi kadang-kadang anak itu baru bisa kumpul tuh setengah jam kemudian. Ya, berarti efektifnya itu 20 menit, tapi jumlah jamnya tetap lebih dari 20 menit. Oleh sebab itu, guru-guru di sini melakukan metode pelajaran blended metode pelajaran, artinya campuran antara daring dan luring, ya. Jadi tidak semua dilakukan secara daring, tapi ada sebagian materi yang dilakukan secara pemberian tugas, pemberian luring, ya. Jadi kombinasi. Bapak kalau kita belajar hanya full melalui Zoom atau Google Meet, waktunya tidak akan cukup. Dan pengalaman guru-guru yang mengajar adalah jumlah peserta tidak pernah maksimal. Kalau misalkan jumlah muridnya 36 yang datang tuh paling banyak itu sekitar 20-an 30. Itu udah maksimal. Ya, yang lainnya tidak hadir. Ya, itu tadi kendalanya bermacam-macam, ya, HP-nya tidak mendukung, perangkat tidak mendukung, atau tidak ada kuota, ya, atau jaringannya tidak ada, sehingga kalau Zoom itu mereka paling maksimal itu sekitar 20 sampai 30. Itu ya, kelas 8 lebih baik lagi, tapi kelas 9, tapi kelas 8 lebih parah lagi. Kelas 8 sekarang ini maksimal itu hanya sampai 20. Ya, nggak bisa dari 20. Nah, makanya akhirnya kita melakukan kombinasi yaitu dengan offline dan online. Jadi tidak semuanya online, tapi tetap tiap guru itu setiap minggu atau 2 minggu sekali dia selalu memberikan pelajaran online. Ya, itu yang saya wajibkan. Tapi tidak tiap kali tatap muka. Kenapa kali tatap muka? Karena saya juga memikirkan kondisi orang-orang ekonomi orang tua yang tidak bisa mungkin memberikan kuota, ya kan? Akhirnya dikombinasi seperti itu, ya kan? Nah, offline itu maksimal 20 siswa, kemudian 5 hari juga, lalu dengan pemberian tugas dan evaluasi. Tolong Bapak Ibu di-mute dulu ya. Oke, berikutnya Pak N. Di-mute lewat host saja, Bu. Ya, hostnya Pak Hen, tolong di-mute Pak. Mute all aja Pak Hen, nanti Bu Ita buka lagi. Ya, monggo dilanjut Bu Ita, silakan. Masih di mute Pak Hen, Bu Itanya. Oh iya. Bu Ita buka sendiri bisa, Oke, Bu. ya siap. Oke, sekarang untuk peserta didik kriteria kenaikan kelas. Ini harus Bapak Ibu pahami dulu. Silakan Pak Hen, lanjut. Sebentar Bu Ita, lagi ini nih nge-hang nih tiba-tiba. Oke. Mohon maaf.
Nanti saya cepetin aja. Silakan dilanjut bisa. Sudah kelihatan Oke, ya, Bisa? untuk udah kelihatan. Terima kasih. Untuk peserta didik dapat mengakses materi dan tugas pembelajaran daring dari lokasi masing-masing. Jika ada peserta didik yang terkendala jaringan internet, diharapkan segera melapor ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Peserta didik diharapkan mengkoneksikan aplikasi pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Peserta didik wajib membuat akun aplikasi pembelajaran dengan nama asli dan foto profil yang jelas. Peserta didik wajib mengisi daftar hadir. Peserta didik wajib mengaktifkan video selama proses pembelajaran daring. Peserta didik wajib menggunakan pakaian seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian adalah peserta didik wajib mengikuti pelajaran daring dengan menjalankan tata tertib yang diberikan oleh guru mata pelajaran dengan tertib, antusias, dan proaktif. Peserta didik wajib menjaga sopan santun dan etika dalam pembelajaran daring. Peserta didik dilarang tidur-tiduran atau rebahan, makan, atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu proses pembelajaran daring. Jika peserta didik ingin ke kamar kecil, diwajibkan izin terlebih dahulu ke guru mata pelajaran. Peserta didik yang berhalangan hadir diwajibkan melapor ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Pembelajaran daring dianggap selesai apabila telah ditutup oleh guru mata pelajaran. Peserta didik yang tidak bisa mengikuti tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah akan dikeluarkan dari pembelajaran daring dan dianggap tidak hadir. Ini yang kadang-kadang yang sering kejadian adalah siswa datang absen, dia isi absen, kemudian pada saat kegiatan pembelajaran tidak muncul. Ya, tidak muncul, tidak hadir. Jadi absen hadir, tertulis namanya hadir, tapi tidak ikut pembelajaran. Ya, memang kami di sini sekalian mengatakan pada Bapak Ibu guru adalah kalau tugas kita tidak batasin jam berapa dikumpulkan. Yang penting hari itu dikumpulkan, mau jam berapapun dikumpulkan harus diterima oleh Bapak Ibu guru. Ya, tapi kadang-kala guru mengecek anak, kenapa nih anak kok nggak aktif, begitu ternyata anaknya sama sekali nggak aktif. Ya kan, itu sering kejadian begitu. Dia absen tapi ternyata anaknya tidak ikut BDR. Ya, nah ini yang sering terjadi demikian. Banyak yang anak seperti ini, alasannya, jadi mereka itu absen kemudian dia tidur kembali. Dia tidur, jadi dia nggak ikut pelajaran. Ya, ini yang banyak kasus yang kami dapatin. Ya, kalau misalkan kami juga banyak siswa yang memang HP-nya satu dipakai rame-rame, kemudian atau HP-nya dibawa orang tuanya untuk kerja, kami juga banyak menerima laporan seperti itu. Tapi nggak masalah, yang penting lapor, komunikasikan ke wali kelas. Ya, bahkan mereka-mereka yang anak-anak yang memang handphonenya digunakan, mereka tuh kadang-kala malam sebelumnya sudah diberikan materi oleh guru yang bersangkutan. Ya kan, ada juga mereka baru malam mengumpulkan tugas, itu nggak jadi masalah. Yang penting ada komunikasi antara orang tua dan guru. Ya, itu dia. Ya, anak banyak yang mengalami kendala demikian, handphonenya dipakai rame untuk bekerja, atau handphonenya dipakai orang tua untuk bekerja. Ya, nggak jadi masalah karena kami melayani semua anak-anak yang memang belajar. Jadi biasanya makanya dikatakan harus ada komunikasi. Ya, harus ada komunikasi, mereka lapor ke kami ke sekolah bahwa HP-nya cuma satu dipakai rame-rame jadi gantian atau handphonenya dipakai orang tua. Bahkan untuk penilaian akhir semester atau tengah semester, kami pun juga mengadakan ujian secara manual. Jadi
anak-anak itu orang tua datang ke sekolah, ngambil soal, kemudian nanti dikerjakan di rumah, lalu siang mereka mengembalikan lagi ke sekolah. Ya, itu ada tuh yang seperti itu. Sampai 5 anak lah yang kadang yang seperti itu. Itu kami layani juga karena memang handphonenya dipakai orang tuanya untuk bekerja. Jadi yang penting adalah komunikasi, ya. Karena yang tahu kondisi di rumah adalah Bapak Ibu. Ya, kami sekolah, ya kami kalau tidak ada laporan kami tidak tahu. Tapi di sini kami ada guru wali kelas, ada guru bimbingan konseling yang selalu mengupdate absen. Ya, guru konseling setiap pagi itu selalu dia mengejar absen. Dia menghitung absen dari siswa-siswa semua kelas. Ya, jadi kelihatan sekali kalau siswa yang nggak pernah absen, yang siswa absen aja tapi nggak ikut BDR, itu semua datanya ada di kami. Ya, dan biasanya kalau ada yang kasus-kasus seperti itu, kami pasti akan memanggil orang tua ke sekolah, ya kan, apakah orang tuanya tahu atau tidak dengan keadaan seperti itu. Kadang-kala orang tuanya tidak tahu, dipikirnya anak itu belajar, ternyata anaknya tidak belajar, ya. Oleh sebab itu makanya kita perlu saya butuh kerjasama dari orang tua, ya, untuk sama-sama kita mengawasi anak-anak ini untuk melakukan BDR dengan tertib, ya. Itu dia. Kalau seandainya absen, kadang-kadang gini, dia tidak absen, kami tetap menghitung kehadiran, ya, tetap menghitung kehadiran. Jadi kalau dia nggak hadir, nggak datang, ya tetap kita absen, berarti dianggap alfa. Selama tidak ada keterangan, tidak ada surat, kami anggap alfa. Ya, oleh sebab itu kalau memang putra-putri Bapak Ibu sakit atau ada halangan sehingga tidak bisa ikut BDR, langsung lapor ke wali kelas. Dan wali kelas bukan langsung melaporkan kepala guru bimbingan dan konseling. Ya, oke, lanjut Pak Hen. Langsung Pak Hen, silakan. Ya, sebentar. Ini saya ngeliat. Mohon maaf. Ya. Untuk orang tua diharapkan menyediakan fasilitas belajar yang dapat mendukung pembelajaran daring Ananda selama di rumah. Berikutnya, next. Sebentar Wita. Kemudian orang tua harus orang tua diharapkan dapat mengingatkan Ananda mengenai jadwal pelaksanaan pembelajaran daring. Berikutnya adalah orang tua diharapkan dapat mengingatkan dan mengawasi Ananda dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring. Orang tua diharapkan dapat mengkondisikan Ananda sesuai tata tertib yang telah ditentukan sekolah selama pembelajaran daring. Orang tua diharapkan dapat mengingatkan dan mengawasi Ananda dalam pembuatan dan pengumpulan tugas-tugas dan pembelajaran daring. Berikutnya adalah orang tua
diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak sekolah apabila Ananda mengalami kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Dan terakhir, orang tua diharapkan dapat terus memotivasi Ananda dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Ya. Berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di SMP Negeri 195. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan menyelesaikan beban belajar dan mata pelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap akhlak minimal baik pada penilaian akhir. Yang ketiga, nilai KKM yang tidak tuntas paling banyak 2 mata pelajaran. Seperti nilai KKM siswa kelas 7 pada tahun ajaran 2021-22 adalah untuk keterampilan dan untuk pengetahuan, adalah pengetahuan dan keterampilan adalah 78. Ya, dan kehadiran kelas minimal 90%. Itu adalah kriteria kenaikan kelas, ya. Jadi jangan terutama kehadiran Bapak Ibu, ya. Walaupun seandainya misalkan banyak anak-anak kita yang biasanya sakit tapi dia tetap masuk belajar. Orang tuanya minta izin, Bu, anak saya sebenarnya sakit tapi masih bolehkah ikut? Oh, diperbolehkan. Tapi dia pun nggak ikut juga nggak masalah karena memang sedang kondisi sakit. Yang penting itu tadi ada komunikasi antara orang tua dengan wali kelas, ya. Kemudian juga kadang-kala yang sering seragam. Saya tidak mengatakan seragam harus baru, ya. Silakan pakai seragam SD yang lama, ya. Yang penting kalau kita dalam keadaan Zoom kan di atas bagian atas saja yang kelihatan. Tapi kalau pada saat ke sekolah seperti kemarin ada pelaksanaan asesmen nilai, asesmen penilaian nasional, anak pada tanya, Bu, pakai seragam nggak? Ya harus pakai seragam. Ya, seragamnya apa ya? Putih biru. SMP kan seragamnya putih biru. Kan gitu, ya kan, harus pakai seragam putih biru. Mungkin kalau di rumah Bapak Ibu mungkin yang belum menyiapkan seragam putih biru mungkin karena di rumah tidak kelihatan, tapi suatu saat harus ke sekolah ya harus pakai seragam SMP, yaitu pakai baju putih biru, ya. Atasnya tetap pakai kemeja, ya, kemeja sesuai dengan aturan. Kalau Senin sama Selasa pakai kemeja putih, Rabu pakai pramuka, kemudian hari Kamis pakai batik, hari Jumat pakai baju koko, ya, sesuai dengan seragam. Tapi kalau misalkan seragamnya masih belum bisa mampu beli, nggak apa-apa pakai seragam SD, tapi sesuai dengan aturan. Jadi bukannya terus pakai baju SD, dalamnya pakai kaos karena udah sempit, akhirnya bajunya nggak dikancingin, kemejanya nggak dikancingin, ya kan? Nah itu berarti udah tidak layak dipakai bajunya, ya. Jadi tolong masalah seragam ini memang kita tidak paksakan harus berseragam tapi paling tidak bisa pakai baju yang lama, ya. Nah, kemudian adalah kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul yang ada di SMP 195 adalah English Club, basket, futsal, drum band, paduan suara, paskibra, PMR, pramuka putri, pramuka putra, rohis, silat, tari, voli, dan hard rock. Memang sejak pandemi terus terang kita kendala sekali mengadakan ekskul di sekolah, ya. Ekskul wajib yaitu pramuka putri, pramuka itu adalah ekskul wajib. Semua harus ikut. Siswa kelas 7 wajib ikut ekskul pramuka. Selama ini ekskul itu kita dilakukan secara virtual, ya kan, jadi melalui virtual, jadi tidak pernah dilakukan tatap muka selama pandemi, ya. Memang ada beberapa hal kadang-kadang yang tidak bisa dilakukan, contohnya drum band,
dalam band itu ekskul, tapi kalau dilakukan secara virtual sulit juga karena kan tidak semua anak punya alat musik, ya kan? Jadi memang ada beberapa ekskul yang tidak bisa dilakukan secara virtual, ya. Dan makanya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan ekskul tatap muka. Kemudian vaksin, Bapak Ibu, ya kan? SMP 195 itu kelas 7 dari 252 yang belum vaksin tinggal 40 siswa. Ya. Kemudian mudah-mudahan saya berharap ini makin berkurang, 40 makin berkurang. Kemudian kelas 8 ada 38, kelas 9 ada 31 yang belum vaksin. Totalnya yang sudah vaksin adalah 670, berarti 86,01%. Ya. Nah, mengenai PTM, pertemuan tatap muka, ya, memang kemarin sudah diarahkan oleh Kepala Dinas maupun Kasudin bahwa sekolah DKI sudah ada pertama kali pertemuan tatap muka terbatas. Waktu itu di bulan Juni sampai bulan apa kalau nggak salah, tapi itu hanya terbatas, hanya 9 sekolah. Satu sekolah mundurkan diri, tinggal 8 sekolah. Satu sekolah negeri, 2 sekolah negeri, dan sisanya ada sekolah swasta. Kemudian ada uji coba terbatas. Kamu dokumen diaper. Bu Ita di-unmute, Bu. Suaranya belum. Oke, PTM pertemuan tatap muka, ya. Di DKI sudah pernah diadakan PTM terbatas, hanya 9 sekolah. Ya, waktu itu di bulan Juni kalau nggak salah, itu 9 sekolah, ada 2 sekolah negeri dan 7 sekolah swasta, tapi 1 sekolah mundurkan diri. Kemudian baru 1-2 minggu terlaksana, akhirnya ditutup karena semakin banyaknya penyebaran penyakit COVID. Lalu ada lagi pertemuan tatap muka uji coba terbatas. Ini untuk SMP Bapak Ibu ya. SMP itu ada 14 sekolah. Yang besok ini tanggal 14 sekolah itu adalah 1 sekolah negeri, 13 sekolah swasta. Besok ini tanggal 30 Agustus adalah pertemuan tatap muka tahap 1. Yaitu ada 28 sekolah, yaitu 2 negeri dan 26 sekolah swasta. Jadi semua totalnya dari yang tadi ada 50 sekolah yang melakukan pertemuan tatap muka. Ya, kenapa dikatakan pertemuan tatap muka terbatas? Karena memang itu dilaksanakan adalah tidak semua siswa. Jadi pembagiannya adalah misalkan kelas 7 hari Senin, kelas 8 hari Rabu, kelas 9 hari Jumat, selang-seling. Dan itu yang paling penting adalah harus ada izin orang tua. Ya, harus ada izin orang tua. Ya, sekarang ini tanggal 26 Agustus sekolah 195 sudah 2 kali mengisi asesmen. Ya, tapi ternyata belum bisa masuk ke dalam PTM. Ya, kemudian tahap ini kita masuk kembali PTM, ya kan, pertemuan tatap muka pengisian asesmen, yaitu dari tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 1 September. Ya, nah kembali lagi nanti Bapak Ibu putranya akan diberikan Google Form assessment peserta didik. Di situ nanti Bapak Ibu tolong dibantu anaknya untuk mengisi Google Form tersebut. Ya, karena PTM ini bisa dibuka atau tidak tergantung pada kesiapan juga dari sekolah dan orang tua. Kita tidak boleh memaksakan orang tua untuk anaknya untuk mengizinkan anaknya sekolah. Ya, kalau misalkan kita lihat cukup berat juga syaratnya. Contohnya kamar mandi, rasionya 1 kamar mandi untuk 40 siswa putra. Ya, atau 1 kamar mandi untuk 25 siswa putri. Ya. Jadi sekolah harus menyiapkan kamar mandi, 1 kamar mandi 46. Murid kita 760.
Ya, tidak mungkin kita menyiapkan jumlah kamar mandi sebanyak itu. Itu satu. Yang kedua adalah selain kamar mandi adalah yang kedua mengenai adalah kesiapan dalam kalau guru-guru alhamdulillah semua sudah 100% divaksin. Ya kan, sudah 100% divaksin. Siswanya baru 86,sekian%. Mudah-mudahan yang lain menyusul untuk vaksin. Ya, kalau nanti kita isi lagi tahap kedua, nanti prosesnya adalah nanti akan diseleksi kembali oleh Dinas Pendidikan, kemudian nanti baru akan ditentukan lagi apakah bisa lanjut atau tidak. Ya, kalau wastafel kami sudah siap semua di lantai 1. Ya, lantai 2 kami akan siapkan nanti di akhir tahun 2021. Ya, kenapa kita pengadaan wastafel kita terlambat? Karena memang kita memprogramkan di BOP, ternyata BOP tahun 2021 dana yang turun dari Pemda DKI hanya bayar telepon, air, listrik, dan internet. Semuanya tidak ada lagi dana yang lain. Jadi kita selama 1 tahun ini dana BOP itu kan dari Pemda DKI, itu yang turun hanya telepon, air, listrik, dan internet. Ya, jadi mau tidak mau anggaran itu terpaksa dan hanya yang lain pun dibebankan akhirnya ke BOS. Dan BOS itu juga terbatas. Tidak semuanya bisa digunakan. Makanya kita pakai dana nanti insya Allah akhir tahun 2021 dana ini akan turun. Insya Allah akan turun, maka akan kita buat wastafel. Itu pun saya bikin wastafel perbandingannya adalah 2 kelas, 1 wastafel, di lantai 2 dan lantai 3. Ya, tapi kalau saya lihat kondisi kamar mandi saat ini, kalau seandainya kita masuk 1 level, 1 tingkat, misalkan kelas 7, dengan jumlah siswa 250, kamar mandi kita cukup. Kamar mandi kita ada 15 kamar mandi, 15 toilet, itu bisa cukup untuk siswa, tapi asal hitungannya per tingkat. Ya, kemudian kalau kelas 8 asal masuknya bergantian. Ya, jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tapi kalau kita masuk semua dengan kondisi 760 siswa, memang kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Tapi paling tidak dari 30 item itu yang dituntut oleh Dinas Pemda DKI paling tidak minimal 12 itu memenuhi syarat. Ya, jadi mudah-mudahan kalau seandainya ini kita isi asesmen kesiapan kita sekolah, mudah-mudahan kita lulus ya, berarti kita nanti ada 2 kali asesmen. Ini yang pertama, nanti yang kedua di pertengahan September ada lagi asesmen, lalu yang ketiga di bulan Oktober. Tapi prinsipnya adalah akhir tahun diharapkan selesai semuanya dan itu adalah untuk persiapan tatap muka seluruh sekolah di DKI. Tapi dengan cara seperti itu, dengan cara bergantian, tidak bisa masuk seluruhnya. Jadi 1 hari tatap muka, 4 hari BDR. Itu jadwalnya. Ya, 1 hari tatap muka, 4 hari BDR. Ya, ya mudah-mudahan saja. Walaupun begitu saya mohon dari Bapak Ibu orang tua tentu adalah tetap menjaga prokes kesehatan. Anaknya tetap dibawa bekal makanan karena kita kantin tidak buka. Kita kantin tidak buka, kemudian diusahakan orang tua tidak menunggu di sekolah, antar jemput yang bisa antar jemput ya, supaya anaknya pulang sekolah dia langsung pulang ya. Saya pengalaman kemarin anak-anak waktu cap 3 jari di sekolah. Ya itu tadi namanya mereka lama nggak ketemu, ya kan, kangen sama teman-temannya, akhirnya selfie-selfian, foto-fotoan, terus pulang nggak langsung pulang, kumpul-kumpul di tempat rumah makan dekat sekolah, makan-makan di situ nggak pakai masker, udah. Ya mau apa lagi coba ya kita sudah berusaha mengawasi tapi ternyata begitu di luar sekolah mereka nggak langsung pulang. Ngumpul dulu ya namanya mereka sekian lama nggak pernah ketemu kangen ya kan makan bareng-bareng di situ buka masker nah itu dialah makanya tadi memang kita juga nggak menyalahkan namanya masih anak-anak ya tapi itu tadi memang kita harus jadi kalau nanti ada Bapak Ibu ada kegiatan foto nih besok kelas 7
saya mintanya diantar orang tua. Antar langsung pulang karena foto itu cuma sebentar. Dan kita atur dengan jadwalnya masing-masing. Ya kan, ada jam-jamnya, ada schedule-nya, ya. Ya itu saja mungkin dari saya, nanti ada tambahan dari mungkin Bu Dewi dari kurikulum, ada tambahan dari Pak Anggiat sebagai wakil kesiswaan, ya saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai orang tua mendukung dalam kegiatan anaknya pembelajaran, dan sekali lagi saya berharap adalah komunikasi kepada sekolah kalau memang ada masalah-masalah yang terjadi pada anak kita, ya. Karena tanpa adanya komunikasi semua itu tidak akan bisa terjadi, ya. Semua adalah kembali lagi itu dia. Dan mudah-mudahan kita berharap semua Bapak Ibu keluarga semua sehat semua, anak-anak kita bisa ikuti pelajaran dengan baik, dengan lancar, ya. Dan mudah-mudahan mereka dan Bapak Ibu termasuk yang beruntung, anak-anak Bapak Ibu bisa masuk sekolah negeri, ya mudah-mudahan anak-anak itu betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh, gitu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ita atas penjelasannya tentang program sekolah dari SMPN 195 Jakarta. Kemudian info tambahan dari kami, saya sampaikan dahulu untuk bidang kurikulum. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ita bahwa kita menggunakan Google Classroom, Google Meet, juga Zoom. Nah, untuk Google Classroom, kami berharap peserta didik hanya mencantumkan satu email saja. Jadi tidak lebih, satu siswa satu email. Ya, tidak lebih, karena itu nanti akan mempengaruhi juga kepada proses penilaian, karena seandainya jumlah siswa 36, kemudian yang memberikan email itu lebih dari 36, katakan 40. Nah, nanti hasil dari penilaian itu akan terbagi menjadi 40. Jadi memang akan lebih kecil, padahal kan jumlah siswa untuk kelas 7 36. Itu satu. Kemudian untuk presensi kami sangat berharap memang dilakukan 3 kali, artinya pertama tadarus atau doa pagi, kemudian mata pelajaran pertama dan mata pelajaran kedua. Terkadang siswa masih merasa sudah absen walaupun baru absen tadarus. Tadi saya sudah absen Bu, sehingga guru mata pelajaran atau mungkin wali kelas atau mungkin kami akan menghubungi siswa tersebut. Jadi juga mohon bantuan dari orang tua untuk sama-sama mengingatkan bahwa satu hari itu bisa 3 kali absen, ya. Kemudian untuk Google Meet dan Zoom, ini tadi sudah disampaikan, mohon diikuti oleh semua siswa. Mungkin jika ada yang terkendala masalah, nanti bisa disampaikan ke guru mata pelajaran. Karena untuk Google Meet ini kami juga hitung sebagai presensinya. Ya, presensi keaktifan siswa juga nanti insya Allah akan masuk ke dalam penilaian juga di e-rapor. Jadi kami akan memakai e-rapor untuk penilaian. Demikian dari kami tambahan untuk bidang kurikulum. Berikutnya tambahan dari wakil kesiswaan kepada Bapak Anggiat, kami persilakan. Pak Anggiat. Pak Giat, mic-nya dibuka Pak Giat. Oh, masih di mute. Sudah, Pak Anggiat? Masih ada Pak Anggiat atau bagaimana Pak Hen? Ada Bu, sebentar. Oh, ada. Bentar, saya telepon dulu. Khawatir terputus, saya juga tadi sempat terputus jaringannya. Ya, mental.
ya khawatirnya seperti itu. Saya belum. Oh, saya nggak lihat Pak Anggiat ya. Iya, makanya tadi Padahal ada sih. mental dia. Tapi kata Pak Hen ada. Oh, ada ini ada Bu, Pak Anggiat. Cuma memang di mute masih. Nggak ada aku lihat Pak Anggiat. Sedang dihubungi Pak Hen atau saya tambahkan dulu menunggu Pak Anggiat ya Ibu Ita ya. Iya. Untuk kesiswaan barangkali ini memang perlu diperhatikan untuk rambut bagi peserta didik yang laki-laki. Mudah-mudahan nanti bisa dirapikan rambutnya. Ya, jadi kalau kita Google Meet atau Zoom itu akan nampak wajahnya, rambutnya, sehingga nanti mudah-mudahan bisa dirapikan. Sudah, Pak Anggiat? Sebentar Bu, Pak Anggiat baru mau masuk lagi dia. Oh iya, terputus ya. Baik, terima kasih Pak Hen. Kemudian untuk tata tertib nanti mohon diperhatikan. Tata tertib siswa. Kalau untuk BDR ini kita masuk untuk doa pagi atau tadarus mulai pukul 7. Jadi peserta didik sudah harus siap mulai pukul 7. Berarti kalau ingin absen, mengisi presensi kehadiran, silakan sebelum pukul 7. Jadi nanti pada saat tadarus atau doa pagi, begitu pukul 7 sudah siap. Kemudian berakhir pada pukul 11 untuk mata pelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat 11 sampai jam 12 itu ada materi untuk bimbingan konseling dari guru BK masing-masing. Kemudian untuk para siswa, pada misalnya nanti kita akan bertemu pada kondisi tatap muka, itu juga perlu diperhatikan penggunaan sepatunya, ya, kaos kakinya. Ya baik Pak Anggiat, ya, alhamdulillah sudah hadir. Pak Anggiat sudah masuk. Ya, silakan Pak Anggiat ditambahkan untuk wakil kesiswaan. Oke, sebentar Ibu ya. Ya, baik. Bentar. Ini kok bisa begini? Mute dulu Pak Anggiat, mute dulu. Sakit. Oke, makasih Bu. Terima kasih. Saya matikan. Pak Anggiat, kalau misal pakai dua aplikasi, yang satu dinolkan aja volumenya Pak Anggiat, mohon maaf. Iya, karena gini. Iya, Jadi saya presentasi di laptop, tahu-tahu laptop nggak bisa suara dengan nggak bisa buka apa. Akhirnya saya pakai HP ini. Nah, jadi gini, mau saya tambahan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 195, Bu Ita Nurwati, Bapak Komite SMP 195, Bapak Yopi, Bapak Ibu Guru SMP 195, begitu juga dengan orang tua siswa yang kami sangat hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah kita, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan ridhonya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Ya mungkin saya menyadari juga mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang meninggalkan
aktivitas yang mungkin setiap hari Sabtu dilaksanakan. Baiklah Bapak Ibu, jadi karena ini hanya tambahan, jadi program dari Wakasek kesiswaan. Jadi Wakasek itu adalah menangani hal-hal yang di luar daripada non akademik di sekolah. Jadi di sekolah itu ada dua akademik, ada akademik dan ada non akademik. Jadi untuk program akademik non akademik itu banyak kita lakukan. Misalnya untuk bagaimana kita mengelola sekolah itu supaya lebih baik dari segi misalnya kebersihan sekolah, dari segi organisasi sekolah, dan dari segi ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Jadi minta maaf Bapak Ibu, saya sebenarnya udah persiapkan tadi PowerPoint-nya, tinggal hanya saja nggak bisa saya buka, saya nggak bisa wajah saya nampak di laptop, akhirnya saya jadi pertama sekali seperti yang dikatakan Ibu tadi, Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya di sekolah kita ini kan ada organisasi OSIS. Sebenarnya organisasi OSIS ini adalah organisasi yang sangat eksekutif di sekolah kita. Jadi untuk pemilihan ketua OSIS saja ada berbagai tahap yang dilaksanakan. Orang berlomba menjadi ketua OSIS. Kenapa? Apalagi sekarang ini sangat dihargai ketua OSIS itu. Dihargai dari mana? Di samping manfaatnya untuk diri sendiri, untuk kreativitasnya atau untuk kompetensinya dia sendiri atau kepemimpinannya, ini bermanfaat untuk tindak lanjut untuk sekolah lanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dari OSIS itu, dari terutama ketua OSIS dan pengurus OSIS lah saya katakan, kalau ketua OSIS itu 100 nilainya. Kalau pengurus OSIS 67,7 nilainya. Itulah nanti mempengaruhi untuk masuk ke SMA. Karena masuk ke SMA itu nanti ada dua bagian. Satu, dia bisa ambil dari akademik dan dia bisa ambil dari non akademik. Kalau dia besar nilainya di non akademik, maka bisa sangat membantu untuk masuk ke SMA. Jadi, tapi kita menghargai juga bagaimana berjuangnya para pengurus OSIS. Jadi seperti untuk tahun ini mereka buat dulu programnya, habis itu mereka buat pelaksananya. Untuk membuat pelaksanaan mereka selalu buat proposal dulu. Memang kita tahu bahwasanya di samping tenaga yang mereka berikan, ya mungkin mereka ada juga dari materinya yang keluar dari kantong pribadi-pribadi. Dan itulah pengorbanan dari mereka. Jadi selama untuk OSIS sebenarnya ini, untuk OSIS 2020 sampai 2021, ada hampir hampir sekali 2 bulan mereka buat kegiatan. Dan ini ada di PowerPoint saya ini, cuma saya nggak bisa tampilkan. Dan semua itu ada laporan, bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Jadi oleh karena itu memang kita sangat menghargai betapa kerja kerasnya OSIS itu. Yang kedua adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler juga dihargai di dalam melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi. Karena ada penilaiannya, cuma tidak seperti nilai pada
Putus lagi Panggiat. Seperti yang dibilang oleh Ibu Kepala Sekolah kita tadi, ada 15. Cuma seperti yang kita bilang, yang kita tahu, ini tidak maksimal kita lakukan. Tidak maksimal kita lakukan. Jadi mungkin bisa 1 bulan karena menyangkut sesuatu dan hal atau dana, kita lakukan hanya 2 kali. Tapi saya lihat di Jakarta ini, mereka itu hanya melaksanakan hanya pramuka, tapi kita tidak. Kita masih melakukan beberapa atau hampir semua lah saya katakan, hampir semua, walaupun melalui virtual, kegiatan eskul tersebut. Untuk lebih jelas mengenai pramuka ini ya, pramuka. Jadi pramuka itu ada 2 ya, Bapak Ibu. 1 yang dikatakan pendidikan ekskul pramuka dan yang kedua adalah ekskul pramuka. Kalau pendidikan ekskul pramuka itu dilaksanakan juga pada hari Rabu. Udah. Jadi sewaktu kita tatap muka mereka dilaksanakan pada Rabu, itu jamnya berapa? Misalnya dari jam 12 sampai jam 2. Setelah itu ada ekskul pramukanya juga. Jadi ada 2 ya, 2 bagian ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 63 tahun 2014 tentang kepramukaan. Jadi ada dikatakan dengan pendidikan pramuka dan ada yang dikatakan dengan ekskul pramuka. Jadi kalau untuk pendidikan pramuka ini siswa diwajibkan semua pendidikan ekskul pramuka. Jadi dengan kata lain, jadi anggota pramuka ekskulnya ya, ekskul atau kalau di SMP 14 kita sebutkan anggota inti pramuka. Anggota inti pramuka inilah ekskulnya sebenarnya. Jadi kalau pendidikan pramuka itu semua anak wajib ikut. Jadi yang ngajari siapa? Yang ajari mereka adalah anak-anak ekskul pramuka yang dibimbing oleh pembina pramuka. Itu yang kita buat selama ini. Jadi sesuai dengan Permen Nomor 63 tahun 2014. Jadi terus untuk nama-nama pembina, nanti Bapak Ibu bisa minta kepada kami, akan kami sampaikan nanti nama-nama pelatih juga, nomor teleponnya juga nanti kita kasih kalau Bapak Ibu perlu. Terus apa lagi ya? Panggiat, waktunya tinggal 5 menit lagi. Mohon di. Iya, sebentar. Jadi walaupun kita laksanakan selama ini secara virtual itu kita terus melihat atau mengawasi bagaimana proses pelaksananya. Jadi mereka harus memberikan atau pelatihnya harus memberikan laporan ke kita bagaimana apa materinya, fotonya bagaimana atau waktu virtual. Yang kita ikuti dan kita mendapatkan peringkat pertama, peringkat 1 di DKI, yaitu pencak silat. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di YouTube-nya ada di YouTube-nya. Jadi oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu, kita udah mendata anak-anak kita, ke ekskul mana yang akan diikuti. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu supaya mendukung anak-anak tersebut. Jadi kalau ada perlombaan nanti juga diikuti dengan baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini persentase dari saya, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Anggiat. Berikutnya, mohon maaf Ibu Ita, untuk tadi tata cara pengisian asesmen peserta didik sudah disampaikan ya tadi Ibu Ita ya? Atau akan disampaikan yang lain? Dewi, tanya jawab. Oh, langsung tanya jawab. Ya baik Ibu Ita, terima kasih. Bapak Ibu, berikutnya adalah tanya jawab
yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan dengan memberikan dahulu nama siswanya siapa dan kelas berapa. Jadi orang tua siapa dan kelas berapa. Baik, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Dari 7A sampai 7G. Silakan. Saya Ibu Dewi. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi untuk kita sebagai Kepsek dan guru-guru yang lainnya. Saya orang tua dari Sanas Altafunisa kelas 7B. Kebenaran anak saya juga ada yang kelas 9. Terkenalnya sih saya dengan Umi Syauki. Oh, iya. Sebenarnya sih saya nggak ada pertanyaan, cuma hanya sedikit saran aja ya Bu Dewi atau dengan guru-guru yang lain untuk soal pertemuan virtual atau seperti Zoom Meet atau Google Meet. Saya maunya ada sih yang sudah menjalankan beberapa guru. Jadi saat ada pertemuan Zoom Meet untuk keesokan harinya itu sebaiknya guru malamnya atau sorenya itu di-share lagi atau diinfokan di grup PJJ anak-anak ya, atau di grup orang tua nanti sebagai wali kelas Bu Susantini sebagai Walas 7B. Kalau memang mau ada Zoom Meet atau Google Meet itu sebaiknya diberitahukan sehari, H-1 lah minimal ya. Jadi supaya anak atau orang tua itu sudah menyediakan atau udah siap-siap untuk soal paketan data atau handphonenya baterainya nggak lowbat atau apa gitu. Jadi jangan selalu dijadikan alasan saat Zoom Meet itu anak-anak banyak ya, mungkin itu salah satu kendala ya. Makanya banyak sekali anak-anak mungkin yang nggak hadir gitu dalam Zoom Meet atau Google Meet karena salah satunya itu mungkin ya. Sebaiknya sih ya yang tadi saya bilang, saya mau malam atau sorenya itu kalau memang besok pagi ketika mau Zoom Meet diberitahukan gitu sama guru. Itu aja sih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Umi masukannya. Terima kasih masukannya Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum saya akan warahmatullahi sampaikan Bapak Ibu guru. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang seharusnya memang begitu. Satu hari sebelumnya harus sudah diinfokan. Jadi anak-anak sudah siap semuanya. Ya Bu, silakan. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wulan, wali murid Muhammad Zaki Nurafi dari kelas 7D. Mau mempertanyakan begini Bu, anak saya sebelumnya mengalami COVID ya, COVID-19. Kan memang kalau dari pemerintah biasanya kan untuk tatap muka harus wajib peserta didik maupun gurunya itu harus sudah divaksin Bu. Sedangkan kalau anak saya kalau nggak salah itu harus 3 bulan setelah sembuh baru bisa divaksin. Nah untuk persyaratan seperti itu gimana ya Bu? Karena apakah saya harus mengeluarkan surat keterangan dari puskesmas atau seperti apa Bu? Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Muhammad Zaki Nurafi. Jadi ketentuan kemarin dari Pak Gubernur adalah walaupun belum vaksin, anak bisa ikut tatap muka. Karena siswa kita udah hampir sudah 86% sudah vaksin. Jadi diharapkan, tadi kan ibu-ibu bisa lihat tadi di video tadi ya, bahwa kalau sudah 60 lingkungan kita sudah vaksin, jadi kalau ada 1-2 orang yang belum vaksin, insya Allah kekebalan kita tidak akan tertular. Tapi saya berharap walaupun nanti sekarang belum bisa, nanti kalau sudah selesai masa isomannya harus tetap vaksin ya. Jadi walaupun belum vaksin bisa ikut tatap muka. Itu dia. Yang penting tadi, yang penting adalah makanya setelah selesai isoman anak ibu vaksin itu aja ya. Jadi tidak ada larangan yang belum vaksin tidak ikut enggak, yang belum pun bisa ikut tatap muka. Itu dia. Ya Bu ya informasinya. Makasih Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Ya. Saya wali murid dari Izhar Sulaiman 7B. Iya Pak. Kaitan dengan
proses tatap muka, Bu, belajar tatap muka, Ya. itu apakah waktu sama ketika kita BDR, Bu? Gini. Satu mata pelajaran umpama apakah 40 menit ataukah berapa, Bu? Berapa Gini menit? Pak, jadi waktunya hanya dikatakan hanya sampai siang, nanti kita atur mungkin beda lah, jam tatap mukanya tentu beda, kembali ke normal 40 menit, ya kan, setiap mapel, ya kan. Tapi, nah, masalahnya gini, kita harus mengatur waktu, karena waktu anak-anak itu kesempatannya hanya 1 minggu sekali tatap muka. Ya, 1 minggu sekali tatap muka, 4 kalinya dia harus BDR. Oleh sebab itu tentu kita harus memilih mata pelajaran mana yang buat tatap muka, kan gitu ya Pak ya. Karena yang tatap muka itu kan guru harus datang ke sekolah, sedangkan guru itu harus datang ke sekolah. Tapi bisa jadi guru itu tabrakan mengajar di kelas lain dengan BDR. Nah, itu dia kendalanya. Jadi makanya kita nanti atur waktu, jadi mungkin jadwalnya mungkin tidak sama dengan jadwal BDR, gitu dia, ya kan. Dan itu pun nanti 7 kelas itu kita bagi berapa kelas. Nggak mungkin, paling nggak kita bagi sepertiganya. Jadi 1 kelas kita bagi 3. Berarti kalau kita bagi 3, berarti 21 kelas yang kita gunakan. Nah, berarti harus ada 21 guru yang mengajar. Ya kan? Karena otomatis ada 21 guru yang mengajar. Jadi karena nggak mungkin 1 kelas jadikan 1 ruangan, tentu kita harus menjaga jarak. Karena kelas 7 36 kita bagi 3, berarti 1 kelas 12 siswa. Ya kan, itu dia. Tapi makanya jadwalnya Pak nanti kita berikan jadwalnya, tentunya tidak sama dengan jadwal di BDR. Dan mungkin jamnya juga mungkin beda, mungkin 40 menit kali tatap muka, per tatap muka gitu Pak ya. Oke, makasih Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Selamat pagi Bu, saya boleh bertanya Ibu? Terima kasih. Silakan Bu. Selamat pagi buat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru SMP 195. Ya. Saya wali murid dari Christopher Nenggolan kelas 7F. Nah, sebelumnya minta maaf, kebetulan posisi kita lagi di daerah ya Bu ya. Iya. Karena memang pada saat tingginya COVID pada saat itu kita disuruh seperti ngungsi gitu ya Bu ya, karena kita punya riwayat atau punya cerita saya penderita COVID di level 2 dulunya di awal tahun. Jadi kemarin juga anak-anak hampir ya alhamdulillah negatif, cuma bapaknya juga isolasi mandiri pada saat itu. Jadi dan sekitar keluarga kita juga di situ atau teman-teman juga, apalagi ada varian Delta pada saat itu dan udah ada beberapa yang meninggal, itu membuat ketakutan kita. Jadi memang saya lebih dahulu ke daerah, jadi anak-anak nyusul. Kebetulan juga suami juga kerjanya di Jawa. Jadi buat supaya tidak terpecah-pecah itu untuk mengantisipasi pada saat itu ya kita bawa anak-anak nyusul ke Sumatera Utara. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu, ini kan ada juga tadi poin-poin yang cara belajar dari rumah ya Bu ya, dan ada kriteria untuk penaikan kelasnya. Jadi mungkin pada saat ini untuk tatap muka anak kita Christopher mungkin tidak bisa untuk ikut gitu ya Bu. Ya. Jadi di sini saya melihat tadi ada minimal kehadiran, terus ada nilai yang harus dia capai untuk KKM. Nah, yang otomatis kan Bu untuk anak-anak yang offline dengan online atau daring atau luring itu kan mungkin ada suatu perbedaan nilai ya Bu ya. Karena kan bagaimanapun kalau anak-anak yang tatap muka itu kan lebih ini loh gurunya lebih excited lah lihat anak-anak yang datang ke sekolah daripada yang BDR ya gitu ya Bu. Jadi seperti kami anak-anak kami yang BDR ini mungkin lebih ditekankan lagi kali tugasnya atau nilainya gitu karena belajar dari rumah ada seperti itu ya Bu ya. Karena kan jujur dari BDR ini saya pantengin
kadang diingetin, justru dia juga lebih senang sebenarnya tatap muka, ketemu guru gitu kan, daripada ya mamanya lebih cerewet, lebih ekstrim ngajar gitu kan, harus ditemenin, dibaca-bacain gitu. Jadi sebenarnya lebih suka. Nah, karena jadi kita orang tua jadi double job lah gitu. Dan memang harus memang didampingin, apalagi anak cowok ya Bu, kalau nggak didampingin mungkin dia akan kebablasan seperti kata Ibu apa tadi? Ibu bagian ke kurikulum ada yang apa ya tadi? Tidur gitu kan. Kok kita kan belum selesai nggak boleh gitu. Kalau mau makan siang berhenti sebentar terus lanjut lagi gitu. Bahkan kita malam kita pantengin kamu bukunya apa, harus belajar untuk besok gitu-gitu Bu. Jadi memang lebih berat kami orang tua yang mendampingi anak-anak kami dan memang harus gitu kan supaya anak-anak juga tidak ketinggalan. Kadang kita juga harus belajar lagi buka buku. Jadi orang tuh belajar lagi ya cari tahu gitu. Sampai nanya ke saudara ini bagaimana gitu. Jadi yang mau saya tanyakan adakah perbedaan untuk penilaian anak yang BDR dengan anak yang akan tatap muka nanti untuk nilai-nilai mereka, dan kalaupun ada perbedaannya boleh nggak Ibu dipaparkan supaya kita orang tua yang mendampingi anak-anak yang dari daring ini lebih 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 tanggap lagi untuk anak kita yang BDR gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Christopher. Kalau saya rasa gini Bu, ini kan baru uji coba ya Bu, ya, baru uji coba. Jadi otomatis juga kita tidak langsung seperti pelajaran normal pada umumnya sebelum pandemi, ya kan? Itu pun maka saya katakan tadi pada Bapaknya Ishar, mungkin materi-materi pelajarannya juga tidak sesuai dengan jadwal BDR seperti biasa, ya kan? Karena bisa dibayangkan kalau anak 7 kelas dibagi 3, berarti kita 21 kelas harus terisi dan 21 guru harus masuk, ya kan? Jadi kalau dikatakan penilaian tidak ada bedanya Bu, kita masih istilahnya hanya ini adalah masa kegiatan belajar, itu tidak ada bedanya. Kita masih tetap penilaiannya sama, ya. Artinya gini, ini semua masih uji coba, ya kan Bu ya. Kita masih uji coba. Jadi supaya anak-anak tuh semangat aja, dia senang balik ke sekolah karena selama ini dia tentu bosan belajar virtual, ya kan, dan mereka bisa juga ingin kenalan dengan teman-temannya, ya kan, walaupun dalam kondisi yang dijaga ketat, ya. Makanya kalau dikatakan penilaian tidak ada bedanya Bu, semua sama, itu dia ya. Tapi nanti mudah-mudahan insya Allah kalau seandainya awal tahun ajaran tahun 2022 sudah semua normal kembali, semuanya kembali normal, kita belajar normal lagi, itu barulah kita memberikan perbedaan penilaian. Tapi semua ini dalam kondisi ini memang yang normal jadi tidak normal. Kalau saya tekankan gini, kasih tugas, saya malah melarang guru-guru memberikan tugas terlalu banyak. Karena ada sebagian besar orang tua yang memprotes. Tugas banyak ini itu yang saya khawatirkan, ya kan. Jadi memang saya memberikan tugas pada bu guru, anak jangan terlalu dibebani tugas terlalu banyak, dan tolong dinilai, tolong diberi penghargaan, dikasih penilaian. Jangan hanya ngasih tugas tapi tidak dikasih penilaian, ya kan. Sebab kalau hanya tugas-tugas saja nggak kasih penilaian, nanti anak lama-lama juga bosan, udah tahu nggak akan dinilai oleh gurunya. Jadi memang saya tekankan gitu Bu, jangan dibebani nilai. Tapi banyak anak juga kita Bu, dia kalau selesai BDR dia lalu cari video pembelajaran di YouTube, ya kan. Karena saya akui kalau belajar melalui virtual itu nggak bisa maksimal. Anak yang menerima pelajaran nggak maksimal, guru pun yang mengajar juga nggak bisa maksimal. Dan banyak anak kita, dia justru setelah ikut BDR, dia mencari lagi di YouTube, cari lagi di Google, ya kan, materi yang tadi diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Makanya materi yang diberikan tuh di BDR nggak semua Bu, tidak maksimal. Tidak semua materi kita sampaikan, ya kan, karena waktu sekian menit disampaikan nggak akan tuntas semuanya. Tadi materi-materi yang esensial dan materi yang penting yang dimana materi itu akan berkelanjutan di kelas 8 atau di kelas 9, ya. Tidak semua materi kita tuntaskan di dalam BDR. Itulah kelemahannya di BDR. Makanya kembali lagi memang saya akui orang tua luar biasa
sekarang mendapat tugas tambahan merangkap jadi guru anak-anaknya, otomatis mengawasi anak-anaknya belajar, itu adalah suatu hal yang biasa, luar biasa. Oleh sebab itu memang anak-anak kita apalagi masa SMP ini belum bisa dilepas ya, harus tetap dalam pengawasan, itu dia. Jadi sekali lagi Bu, tidak ada perbedaannya Bu, kita di situ juga walaupun nanti ulangan umum pun kita juga mungkin masih bentuknya bentuk online, belum tatap muka ya kan, kalau ulangan umum pun, karena ini kan baru uji coba tatap muka pembelajaran saja, belum sampai ke ulangan umum. Itu ya Bu Christopher. Ya, Mungkin Ibu. ya, Terima kasih makasih. banyak, Mudah-mudahan Bu. sehat semua ya Bu, bisa balik ke Jakarta ya Bu ya. Amin. Oke Terima ya. kasih, Bu. Ada lagi mungkin yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu orang tua nanti akan kami bagikan Google Form ya, asesmen peserta didik. Jadi sebelum mengisi itu Bapak Ibu nanti tolong buka aplikasi Jaki ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hendriko. Silakan Pak Hen, tolong jelaskan Pak Hen. Halo Pak Hendriko. Baik Bu Ita, terima kasih Bapak Ibu semua yang kelas 7. Nanti ada pengisian Google Form. Ini saya share screen dulu sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa terlihat ya apa namanya tampak layar. Oke, nanti Ibu bisa baca, nanti di sini ada siswa untuk mengisi. Kurang Pak tulisannya. Kurang besar atau gimana Bu? Kurang besar. Kurang jelas Pak. Kurang jelas Pak. Jaringannya mungkin. Jaringannya. Buram. Jaringannya ada jelas. Ya, ada. Alhamdulillah. Sip. Lagi Ya, ya. Bapak Ibu. Blur. Nanti Bapak Ibu silakan nanti dikasih link dari sekolah nanti untuk diisi di Google Form-nya. Ini kalau yang belum, mohon maaf kalau yang belum pernah Google Form mungkin anaknya, ini setelah kita klik linknya, terus kita buka, nih kita klik berikutnya, nanti di situ ada isian Bapak Ibu. Ini dari isian, mohon di data peserta didiknya, nama lengkap ya Bapak Ibu, nama lengkap dan kelas. Ini kelas misalnya, ini saya contohkan aja namanya misalnya Ahmad gitu ya Bu. Kelas misalnya Bapak Ibu gitu. Karena NISN-nya, mohon maaf Bapak Ibu nanti setiap siswa yang mempunyai NISN ya Bapak Ibu nanti mohon dilihat NISN-nya berapa, nanti dituliskan di sini. Contohkan aja ya. 1, 2. Ini ada kelurahan nanti sawit gitu ya Bapak Ibu. Ya, usia anak siswanya berapa misalnya 12 tahun. Ngaji. Nah, setelah seperti itu ada Maaf Pak Hen, ya. di unmute dulu semuanya baru. Oh ya, Bapak Ibu mohon maaf yang masih ada suaranya mohon mute dulu. Mohon maaf. Nah, ini ada pertanyaan, sudah divaksin lengkap? Kalau sudah, klik iya gitu ya Bapak Ibu. 195 sudah merasakan Kalau baru sekali vaksinasi yang lewat P2 PTK kemarin Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak dari Bapak Ibu semua sudah vaksin ya Bapak Ibu. Nah, jumlah orang serumah berusia 12 tahun ke atas, misalnya 4 gitu ya Bapak Ibu. Jumlah orang yang berusia yang sudah melakukan vaksinasi selain diri sendiri, misalnya berarti ada 3, misalnya sudah vaksin semua. Seperti itu aja Bapak Ibu kira-kira. Nanti riwayat kesehatan Bapak Ibu nanti
tolong diisi yang jujur karena ini butuh untuk apa namanya yang kita juga misalnya ya misalnya tidak gitu ya Bapak Ibu. Ya. Ih, ada suara apa sih? Moda transportasi yang biasa digunakan menuju sekolah, misalnya Bapak Ibu diantar, anaknya diantar, mobil atau dengan motor, dan pribadi silakan diisi. Atau misalnya jalan kaki, misalnya Bapak Ibu kan rumahnya deket nih, biasanya anak-anak yang diterima di 195 boleh jalan kaki. Atau naik sepeda Bapak Ibu, karena siswa 195 itu dulu waktu masih tatap muka, banyak sekali yang naik sepeda. Bapak Ibu misalnya itu boleh juga. Silakan ditulis, diklik aja. Apakah anak sudah ingin belajar di sekolah? Ya ini anaknya ya Bu, bukan orang tuanya, mohon maaf. Misalnya orang tuanya mau masuk tapi orang tuanya nggak boleh. Ya ini kayak yang ditanyakan adalah apakah anak sudah ingin belajar? Kalau di sekolah, misal iya, klik ya, gitu ya Bu. Apakah anak Anda siap belajar kembali di sekolah? Kalau siap, klik ya. Ini saya bukan mengarahkan jawaban ya Ibu. Ibu boleh saja milih tidak gitu ya. Ini hanya contoh saja. Apakah orang tua mengizinkan anak Anda kembali sekolah? Nah, ini Bapak Ibu nih. Ya, silakan. Kalau iya, klik iya. Kalau tidak, klik tidak ya Bapak Ibu. Bebas aja itu. Kita klik berikutnya. Nah, jika iya, membekali anak dengan masker cadangan minimal 2. Jadi Bapak Ibu, misalnya anaknya boleh sekolah, misalnya tatap muka, minimal bawa apa namanya masker dan hand sanitizer ya Bapak Ibu. Kalau masker, mohon maaf Bapak Ibu yang masih ada suaranya mohon di-mute. Selanjutkan membekali anak dengan hand sanitizer yang tadi saya bilang. Kalau Bapak Ibu tatap muka memang diwajibkan membawa hand sanitizer ya, karena walaupun sekolah menyediakan banyak sekali cuci tangan di setiap ruangan, di setiap tempat itu wastaf 195 banyak sekali Bapak Ibu. Ya, cukup sebenarnya, tapi Bapak Ibu silakan membawa hand sanitizer sendiri anaknya, jadi sering-sering mencuci tangan. Membekali anak dengan face shield, Bapak Ibu pasti di rumahnya punya face shield ya. Silakan juga dibawa, misalnya Bapak Ibu anaknya, Bapak Ibu takut kira-kira anaknya aktif gitu ya di sekolah ya, mohon disediakan face shield. Face shield itu yang muka itu ya Bapak Ibu yang bening yang dari plastik. Menyiapkan bekal sekolah ya Bapak Ibu, sudah diterangkan dengan Ibu Kepala Sekolah bahwa nanti tidak ada kantin, tidak ada yang buka, takut anaknya lapar ya. Ya tolong boleh membawa makanan pribadi karena tidak ada makanan ya. Mencuci pakaian dengan deterjen langsung setelah digunakan. Mohon maaf Bapak Ibu, setiap di rumah, masuk ke rumah sebaiknya langsung ditaruh di pakaiannya tuh ditaruh di depan di Pakaian kotor. Transportasi pribadi bagi anak antar jemput atau tidak mengizinkan memakai moda transportasi massal ketika anak kembali sekolah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan anaknya naik transportasi umum karena takut berkumpul dengan orang banyak, sebaiknya memang pakai transportasi pribadi, Bapak Ibu jemput itu lebih baik ya Bapak Ibu. Seperti itu. Orang tua bersedia tidak menunggu di area sekitar sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu yang mengantar itu mohon maaf langsung pulang juga Bapak Ibu, jangan sampai ngumpul-ngumpul di depan gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu bersedia, klik. Ya. Berikutnya, ini agak banyak ya Bu. Ini nanti mohon maaf, jadi saya tidak menerangkan semuanya. Bapak Ibu bisa lihat
silakan tinggal checklist saja sesuai apa yang Ibu mau. Misalnya ini pilih satu moda pembelajaran yang Anda harapkan, misal tatap muka saja, pembelajaran jarak jauh, atau blended learning. Oke, nanti setiap itu ada tinggal klik-klik aja berikutnya. Nah, apakah sudah mengisi aplikasi JAK CLM? Jika Ibu di handphonenya atau siswa di handphonenya belum ada Jaki, ada aplikasi Jaki namanya Bapak Ibu. Ambil dari Play Store, diinstal, download, silakan klik Jaki. Nanti di sana banyak informasi-informasi yang bisa Ibu dapatkan berkaitan dengan apapun Bapak Ibu, dengan pendidikan, dengan transportasi, dengan yang lain-lain, vaksin dan sebagainya Bapak Ibu. Nanti Ibu bisa lihat di situ. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum aplikasi situs tolong di apa namanya Jaki, JAKI ya Bu. Di situ nanti di dalam Jaki itu sudah ada aplikasi CLM itu Bapak Ibu. Nanti silakan di setelah semuanya sudah diisi Bapak Ibu, tinggal diklik kirim di sini ya Bapak Ibu. Diklik kirim. Nah. Ya, kalau sudah dikirim seperti ini, nah jawaban Anda telah direkam. Ya. Kira-kira seperti itu aja Bapak Ibu. Kalau masih belum ada yang Iya, bukan tadi. bisa ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo dilanjut Bu Dewi. Baik, Pak Hen, terima kasih banyak atas penjelasannya. Masih adakah yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Saya Bu Dewi terakhir, jadi saya minta tolong Bapak Ibu, orang tua, siswanya dibimbing untuk mengisi asesmen peserta didik, ya, karena itu untuk kepentingan adalah pertemuan tatap muka sekolah kita. Kalau kita ternyata tidak 100%, maka tidak bisa mengadakan pertemuan tatap muka, ya. Jadi tolong dibimbing anaknya untuk mengisi asesmen peserta didik sampai tuntas. Dan saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu. Dan nanti sudah dikatakan oleh Pak Hendriko, selain itu jangan lupa isi juga cek CLM-nya di aplikasi Jaki, ya. Pasang dulu aplikasi Jaki, baru Ibu mengisi cek CLM-nya. Jadi tolong hari ini kalau bisa diusahakan semua sudah mengisi asesmen peserta didik. Nanti kita share di wali kelas 7 Bapak Ibu, ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami karena saya harus rapat lagi di SMP 22 dan semoga Allah melindungi kita semua selalu diberi kesehatan, bisa melalui pandemi ini dengan selamat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dewi dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya Bu Ita ya. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu semua, juga atas kehadirannya di Zoom ini. Kami meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada saat acara ini berlangsung. Lebih dan kurangnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Silakan.